Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Mutiara Rahma yang akan memberikan informasi-informasi terbaru terkait mata kuliah teknik reportase dan investigasi. Baik pemirsa, berita pertama di pertemuan kelima pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi kali ini kita akan membahas mengenai memahami jurnalisme dari sejarah, regulasi hingga kode etik jurnalistik yang pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Nah, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni terkait praktek membawakan sebuah berita yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh kelompok 4. Berikut cuplikan selengkapnya. Baik pemirsa, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, setelah membawakan sebuah berita, pastinya ada review yang berisi kritik dan juga saran yang disampaikan baik oleh perwakilan mahasiswa maupun Pak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah teknik reportase dan investigasi. Yang pada kesempatan kali ini lagi-lagi Aliza memberikan sebuah kritik mengenai reporter lapangan yang dianggap terlalu membelakangi narasumber sehingga tidak terlihat oleh audiens. Sedangkan saudari Ikrimah mengkritik pembawa berita di studio atau news anchor yang kurang jelas dalam pemaparan berita baik dalam segi pelafalan maupun intonasi. Adapun menurut saya pribadi, berita yang dibawakan oleh kelompok kemarin sudah sangat bagus, terlihat dari konsep yang sangat jelas, didukung oleh editing latar yang seakan-akan berada langsung di dalam pasar, juga narasumber yang sangat luar biasa menjadi nilai plus untuk kelompok 4. Nah, baik pemirsa, dilanjut dengan presentasi makalah oleh kelompok 2 dengan judul Memahami Jurnalisme dari Sejarah, Regulasi hingga Kode Etik Jurnalistik. Pertama, kita akan membahas terkait perbedaan jurnalis, jurnalistik, dan juga jurnalisme. Nah, jurnalis adalah orang yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik. Jurnalistik adalah proses mencari, mengolah, menulis dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Sedangkan jurnalisme adalah keseluruhan proses pengumpulan fakta, penulisan, penyuntingan, dan juga penyebaran berita. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya jurnalisme terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah jurnalistik cetak seperti koran, tabloid, dan juga majalah. Yang kedua adalah jurnalistik online, elektronik seperti segala program berita yang terdapat pada radio, televisi, atau contoh lainnya seperti film dokumenter. Yang ketiga adalah jurnalistik online, adalah jurnalistik yang menggunakan internet sebagai media publikasi yang dikenal sebagai media online, media daring, atau media cyber. Nah, pemirsa, dari yang disebutkan tadi pastinya memiliki banyak tujuan, namun bukan hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, pengawasan, dan pastinya hiburan bagi masyarakat. Kita bisa berikan contoh jurnalisme khususnya online dalam bidang pendidikan adalah mudahnya kita sebagai mahasiswa untuk mengakses buku-buku bahkan jurnal-jurnal nasional bahkan internasional hanya lewat media online. Kalau dalam bentuk hiburan biasanya berupa cerpen, kartun, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah jurnalistik. Sejak kapan sih jurnalisme itu muncul di muka bumi ini? Nah, jurnalistik dibagi ke dalam 3 zaman. Yang pertama adalah Romawi kuno, di mana zaman Raja Imam Agung yang selalu memerintah seseorang dari ajudannya untuk membuat catatan
tentang segala kejadian penting yang kemudian dijadikan sebuah tulisan pemberitahuan atau pengumuman bagi setiap orang yang lewat. Yang kedua adalah jurnalistik di zaman abad pertengahan. Pada masa itu, jurnalistik dimulai dengan menulis dan menerbitkan berita tentang peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Namun, publikasinya berupa buku, bukan berupa surat kabar. Yang ketiga adalah abad modern. Pada masa ini, informasi menjadi jauh lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Yang keempat adalah jurnalistik abad 20. Pada masa ini ditandai oleh perkembangan teknologi yang mengubah cara yang disampaikan, yakni dengan menyajikan berita secara visual dan langsung. Contohnya adalah televisi. Nah, yang kelima adalah jurnalistik abad 21. Nah, barulah pada masa ini informasi lebih sering disebarluaskan atau diakses dengan menggunakan media sosial seperti Facebook ataupun Twitter. Nah, pemirsa, adapun sejarah jurnalisme Indonesia dibagi ke dalam 6 masa, yakni masa penjajahan Belanda yang ditandai dengan surat kabar pertama di Indonesia ialah suatu penerbitan pemerintahan VOC. Yang kedua adalah masa penduduk Jepang, di mana pada masa ini surat kabar Indonesia dipaksa bergabung menjadi satu dengan Jepang sehingga isi berita tersebut pro terhadap Jepang. Selanjutnya adalah masa revolusi fisik, di mana pada masa ini pers membawa coraknya tersendiri dalam sifat dan fungsi pers kita. Selanjutnya adalah masa demokrasi liberal. Pada masa ini pers kita terjadi pertentangan saling menyalahgunakan kebebasan pers yang kadang-kadang terlalu melampaui batas. Selanjutnya adalah masa Orde Baru. Pada masa ini Dewan Pers memang gagal meningkatkan kehidupan pers nasional sehingga dunia pers hanya terbelenggu oleh kekuasaan Orde Baru tanpa memperjuangkan hak-haknya. Nah, yang terakhir adalah masa reformasi, di mana titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian, dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi. Nah, pada masa ini juga kegiatan kewartawanan diatur dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Dewan. Nah, yang terakhir yakni membahas undang-undang pers. Karena terlalu banyak dan memakan waktu, maka dari itu tidak akan saya paparkan dalam learning journal ini. Nah, terakhir kita akan mengulas sedikit mengenai perbedaan jurnalistik dan juga wawancara. Nah, jurnalistik adalah aktivitas mencari, mengolah, menulis dan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa. Sementara wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan antara narasumber dan pewawancara. Nah, adapun definisi ringkas yang pernah disampaikan oleh Pak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi adalah jurnalistik merupakan bidang yang mencakup wawancara, sedangkan wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan dalam jurnalistik. Nah, pemirsa, mungkin pemaparan sedikit terkait perbedaan antara wawancara dan jurnalistik tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Mutiara Dewi Rahma beserta staf yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jadi penonton setia karena saya akan selalu hadir dengan informasi-informasi terkini selama 1 semester ke depan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.